Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Dengan adanya nanti panjenengan menerima atau dikukuhkan Israel ini, mohon maaf dengan hormat, tidak menjadikan euforia. Ya memang dengan dikasih amanah berdasarkan Undang-Undang 3 ini melaksanakan melanjutkan tugas. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat koordinasi terkait penambahan masa jabatan bagi kepala desa dan BPD. Acara ini dilaksanakan di Aula Desa Praja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. Rapat ini digelar untuk membahas tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 dan 118 masa jabatan bagi BPD dan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun. Sekian bulan kemudian, masih ingat 6 bulan ya, ini sudah harus ditindaklanjuti. Berarti perubahan 3 perda itu mestinya nanti di bulan Agustus itu sudah harus ditindaklanjuti, apakah itu perubahan perbu dan sebagainya. Itu normatif. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Nganjuk, Pugu Harnoto, Camat Sekabupaten Nganjuk, perwakilan Kepala Desa Perkecamatan di wilayah Nganjuk, dan anggota BPD Nganjuk. Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat desa memahami dan siap melaksanakan perubahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang baru ini. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto, menyampaikan bahwa para kepala desa dan BPD tidak akan dilantik kembali, tetapi dikukuhkan. Dirinya mengatakan, PJ Bupati Nganjuk akan mengukuhkan dan menyatakan bahwa kepala desa dan BPD akan melanjutkan masa jabatan terhitung saat masa jabatan habis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil konsultasi kita, Bapak Ibu sekalian, saya nggak mengatakan hasil konsultasi kami, tapi kita, hasil konsultasi kita bahwa salah satunya adalah di pasal 118 itu sudah bisa dilaksanakan atau diactionkan bahwa nanti teman-teman kepala desa ini sudah bisa dilakukan penerbitan surat keputusan perpanjangan masa jabatan 2 tahun. Panjangan tidak akan dilantik, tetapi dikukuhkan. Jadi dikukuhkan itu berarti nanti otomatis si pengukuh dalam hal ini adalah Pak PJ Bupati mengukuhkan, menyatakan bahwa panjangan melanjutkan masa jabatan itu setelah atau terhitung mulai masa jabatan panjangan habis berdasarkan Undang-Undang 6 2014. Dengan adanya perubahan masa jabatan ini, diharapkan kepala desa lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa di Nganjuk. Saat diwawancarai di lokasi, Kepala PMD Nganjuk, Pugu Harnoto, mengatakan agenda hari ini bertujuan untuk menyikapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terutama pasal 118 yang menyatakan bahwa kepala desa akan menerima perpanjangan masa jabatan terhitung sejak masa baktinya habis dan akan ditambah 2 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kami undang 20 camat di Kabupaten Nganjuk berikut bersama dengan salah satu kepala desa ya di masing-masing kecamatan, terutama yang dituakan ya, ketua paguyuban kepala desa masing-masing kecamatan. Tujuan kami dalam undangan ini untuk memberikan penjelasan yang selama ini menjadi berita di masing-masing desa itu ada kesimpang-siuran terhadap apa sih sebenarnya dalam Undang-Undang 3 ini yang harus ditindaklanjuti dalam waktu dekat, atau mungkin harus apa langkah desa
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah menyikapi layaknya untuk sehingga tadi juga kami jelaskan panjang lebar dan ada tanya jawab dengan harapan nanti Pak Camat bisa meneruskan kepada teman-teman kepala desa berikut para wakil pimpinan yang diundang ini juga bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang ada di desa. Itu pertama. Kemudian tujuan kami yang kedua dalam rangka penyikapan terhadap Undang-Undang 3, terutama dalam pasal 118 yang telah kita sampaikan itu, bahwa desa tentunya Pak Kades akan menerima perpanjangan dari masa jabatannya terhitung dari masa bakti habisnya di berdasarkan Undang-Undang 6 kemarin tambah 2 tahun. Nah dari sini tentunya Dinas PMD ini kan sebagai pemberangkatan draft ya, itu makanya kami butuh data. Kami sudah punya data sebenarnya, tapi akan kami cross checkkan dengan data yang ada, baik itu by name, kemudian identitas yang berhubungan dengan kepala desa untuk menerbitkan SK perpanjangan tadi. Berikut teman-teman yang nanti ada berkedudukan di BPD ya, itu juga mereka akan mengalami perpanjangan masa bakti. Makanya kami minta hari ini dan secepatnya nanti data itu agar segera masuk dan kami cocokkan di dinas kami untuk draft penyusunan dari SK itu. Kalau kita melihat filosofis yang sudah di historisnya ya, dari disampaikan pada saat sosialisasi Undang-Undang 3 oleh Sekjen Kemendagri itu memang dalam rangka untuk menampung aspirasi teman-teman dari kepala desa se-Indonesia. Jadi skopnya sudah skop nasional ya. Kita yang ada di daerah ini ya kita laksanakanlah terhadap kebijakan yang dituangkan dalam perubahan Undang-Undang 6 menjadi Undang-Undang 3 tentang desa. Ya, kebetulan di Nganjuk ini dari 264 desa itu yang masih definitif kadesnya itu ada 200, sebenarnya ada 256 yang sekarang masih menjabat. Kemudian dari 8 posisi kepala desa yang lain itu yang 4, sebenarnya yang tiga itu sudah PJ ya, sudah dilaksanakan penjabat kepala desa. Karena kemarin mereka berhalangan tetap, ada yang ikut kompetisi di dalam pileg kemarin dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu yang berproses untuk SK PJ-nya. Kemudian yang tiga kepala desa yang lain masih harus berurusan dengan proses hukum ya, pertanggungjawaban di proses hukum, sehingga mereka tetap berstatus kepala desa. Kita belum tahu inkrahnya bagaimana, tetapi nanti untuk SK tetap yang masih berproses hukum ini tetap akan kita terbitkan SK perpanjangan itu. Soal nanti setelah inkrah keputusannya apa, nah nanti akan kita lihat setelahnya nanti. Sementara itu, Ahmad Syarif, Kepala Desa Sambiroto, memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan rapat ini. Ia menyatakan apresiasinya kepada Dinas PMD dalam menetapkan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Bismillah, untuk tanggapan kami terhadap kegiatan pada hari ini sangat bagus. Kami memberikan satu apresiasi kepada Dinas PMD dalam rangka dan untuk menetapkan keputusan yang menyangkut masalah hajat orang banyak, terutama di desa, itu memberikan satu kontribusi kepada kami selaku kepala desa untuk dimintai pendapat. Karena dalam rangka untuk memutuskan kaitannya dengan perpanjangan SK perpanjangan yang berkaitan dengan perubahan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 3 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi saya akan mengapresiasi sekali kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofia melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.